Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita siap untuk belajar anak-anak? Ya. Alhamdulillah. Ibu siapkan dulu ya materinya. Oke, alhamdulillah. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Oke, apa kabarnya? Sehat-sehat, Bu. Bagaimana moodnya? Bagus-bagus, Bu. Mari kita fokus. Yes, yes, yes. Siap belajar hari ini. Siap belajar hari ini. Oke, alhamdulillah semuanya siap ya? Ini kalau ibu lihat kayaknya yang nggak hadir ada 2 orang ya? Siapa nih kira-kira yang nggak hadirnya 2 orang? Siapa? Atar sama Zul. Ada yang tahu dia kenapa? Tidak. Dia sedang sakit deh, Bu. Oh, sakit ya? Oke, kalau gitu kita doakan semoga temannya yang sakit cepat sehat kembali. Amin, amin ya robbal alamin. Berarti di sini semuanya sehat ya? Oke, alhamdulillah kalau sehat. Lanjut. Nah, tadi kan baru bismillah. Biar lebih afdol lagi, biar ilmunya lebih bermanfaat lagi, apalagi ini materinya ilmu pengetahuan alam dan sosial, kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Yuk kita membacanya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kefahaman yang baik. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Bismillah, mudah-mudahan Allah mudahkan kalian dalam belajar, mudahkan dalam memahami pelajaran hari ini sehingga sangat-sangat bermanfaat. Lanjut. Nah, kita mau menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ibu boleh minta tolong ke Nafisa? Yuk, silakan Nafisa. Yuk. Mari teman-teman, untuk menambahkan, untuk menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air, kita nyanyikan lagu kebangsaan Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku tak pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, layak adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih Nafisa. Silakan duduk kembali. Oke, ini tujuannya satu, supaya kalian hafal lagu kebangsaan Indonesia, dan kedua, mudah-mudahan bisa menimbulkan rasa cinta tanah air yang seperti sudah disampaikan sama Nafisa. Selanjutnya,
Ibu mau tanya jawab dulu. Tadi sebenarnya kan sudah ada tuh judulnya ya di awal di PPT Ibu. Nah, Ibu mau di sini pertanyaan pertama. Pernah nggak sih kalian itu melihat orang di sekitar kita, entah itu di sekolah atau di kelas atau di rumah atau di temen rumah gitu ya, temen main gitu. Kelihatan kok dia cepet banget lelahnya, atau bentar-bentar bilangnya pusing, bukan pusing karena nggak punya uang ya, atau mungkin kamu lihat kakinya ada yang bengkak. Ada nggak yang di sini pernah menemukannya? Saya, Bu. Oh ya, Yumi. Apa nak? Saya pernah, kadang-kadang saya melihat Nafisa merasakan pusing atau mudah lelah. Oh begitu, baik. Terima kasih. Berarti dari dari Yumi sendiri pernah melihat temannya mudah lelah atau pusing. Oh mungkin nanti setelah ini kita bisa tahu teman kita ternyata terindikasi sakit apa ya gitu. Oke, selanjutnya. Bagaimana sih perasaan kita kalau ternyata tubuh kita ini tidak sehat atau lagi sakit? Kalian kira-kira apa sih rasanya dari diri kalian kalau misalnya kalian ngerasa tidak sehat? Ada yang bisa ngasih pendapat? Oh ya, silakan Safia. Perasaan saya kalau lagi sakit itu biasanya Gelisah. Gelisahnya karena apa, Nak? mungkin karena dari badannya nggak enak. Oh, dari badannya nggak enak, jadi menimbulkan rasa gelisah. Padahal biasanya saya aktif, Bu. Kok saya jadi lemes begini, gitu ya? Oke, terima kasih. Ibu ucapkan terima kasih kepada Yumi dan Safia yang sudah mau menyampaikan pendapatnya. Lanjut, kita lanjutkan. Nah, tadi kita bahas beberapa hal yang berhubungan dengan sakit, gitu kan ya. Tapi di sini Ibu menghubungkan sakit di sini dengan salah satu ayat Al-Qur'an. Di sini Ibu mengambilkan ayat Al-Qur'annya, Quran surat Al-Alaq ayat 2, yang artinya dialah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Ternyata kita Kak, yang badannya mungkin ada yang imut-imut atau mungkin besar seperti Bu Nova gitu kan ya, ternyata dimulai dari apa? Segumpal darah. Ini menandakan apa? Manusia itu mulanya dari darah. Berarti hal terpenting dari manusia yang harus dijaga yaitu dimulai dari kesehatan peredaran darahnya. Betul, kesehatan tubuh, tapi yang poin paling kecilnya di mana? Dimulai dari harus menjaga kesehatan peredaran darah. Nah, kurang lebih seperti itu. Lanjutkan. Nah, setelah tadi Ibu tanya tentang perasaan bagaimana kalau sakit atau misalnya pernah lihat temennya, terus kita kaitkan dengan ayat Quran. Sekarang kita mau bahas apa sih yang mau kita pelajari hari ini? Insya Allah udah nyerempet-nyerempet nih ya. Pertama, di sini kalian Ibu harapkan bisa mengenal beberapa gangguan peredaran darah manusia. Kalau tadi sudah ada Ibu tanyakan ciri-cirinya, bagaimana perasaannya kalau sakit, nanti kita akan mengenal beberapa nama penyakitnya, kurang lebih seperti itu. Yang kedua, setelah kalian mungkin mengenal nama-namanya, kalian cari bersama dengan teman sekelompok, apa sih penyebabnya, apa sih dampaknya, bagaimana cara menanganinya biar tidak cepat sakit gitu ya. Lanjut, yang terakhir, karena kalian sudah diskusi, Ibu minta kalian untuk presentasi ke depan. Nanti tiap perwakilannya silahkan maju ke depan ya. Oke. Sebelum masuk ke kegiatan inti, ada pertanyaan lagi. Kalau tadi pertanyaannya sederhana, masih sederhana. Sekarang pertanyaannya Ibu tingkatkan. Pertama, mengapa seseorang bisa mengalami pusing atau mudah lelah ketika tekanan darahnya tidak normal? Tekanan darahnya tidak normal nih. Apa hubungannya dengan sistem peredaran darah kita? Ada yang mau jawab? Oh ya, silakan Askia. Apa nak? Karena dalam
membawa oksigen dan makanan ke seluruh tubuh. Jika tekanan darah tidak normal, maka tubuh bisa pusing atau mudah lelah. Oh iya, terima kasih, kita berikan tepuk tangan. Ya, betul apa kata Askia. Jadi ketika tekanan darah kita tidak normal, entah itu tekanan darahnya lambat atau tekanan darahnya terlalu cepat, itu berarti akan berkurangnya, gitu kan ya? Akan berkurangnya apa? Asupan apa? Asupan oksigen ataupun asupan nutrisi, gitu ya. Oke, lanjut. Pertanyaan yang kedua. Mudah-mudahan bisa ada yang menjawab lagi. Mengapa menjaga pola hidup sehat penting untuk menjaga gangguan peredaran darah? Ada yang mau jawab? Oh ya, Fahri, silahkan. Karena ketika kita makan makanan bergizi, rajin olahraga, cukup istirahat, jantung akan kuat. Oke, makasih. Siapa Fahri? Berikan tepuk tangannya. Nah, di sini tadi Fahri menyebutkan menjaga pola hidup sehat. Tadi menyebutkannya 3 dari Fahri. Kata Fahri apa tadi? Makan makanan yang bergizi, rajin olahraga, sama cukup istirahat. Alhamdulillah Fahri menyebutkan 3. Nanti ada lagi yang Ibu tambahkan dari materi ini ya. Terima kasih sudah tahu beberapa pola hidup sehatnya. Oke, tolong baca kasusnya dulu kalian masing-masing. Sambil Ibu bacakan ya. Suatu pagi, Rina sedang mengikuti upacara bendera di sekolah. Tiba-tiba, Rina merasa pandangannya berkunang-kunang. Jadi kelihatannya nggak jelas gitu ya. Kepalanya pusing, tubuhnya pun ikut lemas. Akhirnya guru segera membawa dia ke UKS. Setelah diperiksa, tekanan darah Rina ternyata lebih rendah dari normal. Lebih rendah dari normal. Oke, ini kasusnya. Dipahami dulu, nanti ada 3 pertanyaan yang akan Ibu sampaikan. Ya. Ibu mau nanya siapa ya? Pertama, Ibu minta tolong sama Nathan deh. Nathan, bantu Ibu. Nah, pertanyaannya, menurut Nathan, kenapa Rina bisa mengalami kondisi seperti dalam kasus ini? Dari yang saya analisis kasus ini, sepertinya Rina memiliki tekanan darah yang lebih rendah dari yang normal. Ya, berarti itu dikatakannya tekanan darahnya bagaimana? Tekanan darahnya lebih rendah. Ya, atau bisa disebut istilahnya tekanan darah rendah, atau bahasa ilmiahnya, bahasa kedokterannya adalah hipotensi. Terima kasih Nathan sudah menyampaikan pendapatnya. Pertanyaan kedua. Dari kasus ini Ibu mau nanya sama siapa ya? Oke, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua. Apa hubungan tekanan darah rendah dengan rasa pusing dan lemas? Ibu mau kasih pertanyaannya ke laki-laki lagi deh. Yuk, Kenzi. Bisa jawab? Ya. Oke, bisa. Sok disampaikan. Apa jawabannya? Ada tekanan darah yang rendah. Sehingga otak dan otot kekurangan oksigen. Oke, kata Kenzi, takutnya ada yang gak kedengeran nih. Karena tekanan darahnya rendah, kan darah itu harusnya membawa oksigen nih. Ternyata yang dibawa jalurnya terlalu lambat, sehingga otak dan otot kekurangan oksigen, jadinya pusing sama lemas. Jadi yang dipengaruhi otak sama otot menurut Kenzi. Oke, terima kasih Kenzi. Insya Allah cukup tepat. Sekarang pertanyaan yang terakhir sebelum kalian masuk ke kegiatan berikutnya. Apa saran agar Rina tidak sering mengalami hal tersebut? Ibu pengennya yang ganteng lagi. Ibu minta tolong sama abang deh, bang, bantu bang. Kamu berikan saran supaya Rina
nggak mengalami seperti ini lagi setiap upacara? Saran saya, Rina sebelum upacara sarapan terlebih dahulu, Bu. Sarapan terlebih dahulu supaya apa? Supaya tidak lemas ketika upacara. Iya, kenapa harus sarapan dulu? Tujuannya agar ada oksigen ataupun nutrisi yang dibawa oleh darah, begitu. Paham dengan kata seperti ini? Kalau paham, nanti Ibu akan memberikan semuanya kasus. Ya, tapi nanti kasusnya Ibu akan buat dalam bentuk tugas kelompok. Siap? Oke, Ibu mau nanya dulu. Kan karena sekarang kita mau bagi kelompok, setuju nggak kalau kita bagi kelompoknya sesuai absen saja? Setuju? Oke, kalau setuju Ibu minta tolong ya. Absen 1 sampai absen 5, silahkan ke sini. Ya. Absen selanjutnya berkelipatan 5, silahkan. Jadi silahkan kalian ke tempat masing-masing. Yuk, sesuai dengan urutannya. Oke, sudah ya? Sudah kembali ke kelompok, sudah sesuai dengan urutan absen, sudah ya? Sudah, oke. Berarti Ibu akan tetapkan di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Ibu tanyakan dulu, kelompok 1 yang bersedia sebagai ketua siapa? Angkat tangan. Ya, kelompok 1 Dini, kelompok 2 ada Kafi, kelompok 3 ada siapa? Ada Syakira, kelompok 4 ada siapa? Oh ya, ada Adit, kelompok 5 ada Adila. Oke, terima kasih. Nah, sekarang Ibu minta tolong dulu kepada ketua kelompok, silahkan maju ke depan untuk Ibu berikan LKPD-nya. Ya. Kelompok 1 mana? Ini kelompok 1 silahkan diterima sama-sama. Kelompok 2 silahkan diterima. Kelompok 3 oke, terima kasih. Ini kelompok 4 silahkan. Ini kelompok 5. Oke, semuanya sudah menerima ya. Nah, di sana di LKPD-nya tertulis nama dan kelompok. Silahkan tulis dulu nama anggotanya siapa saja. Pakai nama pendek saja ya. Silahkan langsung ditulis. Sama kelompoknya. Sudah? Oh ya, baik. 1 ya. Oke, sudah ya? Kita lanjutkan saja ya. Nah, di sini coba lihat dulu yang depannya Ibu berikan. Di sini petunjuknya silakan kita awali dulu dengan membaca doa seperti biasa. Yuk, baca doa dulu yuk. Baca doa apa? Doa diberikan kemudahan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir. Ya Allah.
kasusnya, kalian pahami kasusnya, kemudian kalian diskusikan bersama temannya. Boleh kalian dengan cari informasi yang sudah Ibu berikan dalam bentuk teks eksplanasi. Tiap kelompok insya Allah sudah ada. Nanti ini bisa sebagai sumber informasi kalian, begitu juga buku paket kalian. Ya. Oke, Bu, habis itu diapain, Bu? Setelah saya baca kasusnya sama teman-teman saya diskusi. Nah, di situ kalian diminta untuk mengisi peta konsep. Nanti sini peta konsepnya tolong dikerjakannya masing-masing ya. Setiap siswa mengerjakan satu. Tapi nanti untuk presentasinya akan diwakilkan saja 2 orang maju ke depan. Gitu ya, kurang lebihnya. Silahkan boleh dikerjakan terlebih dahulu bersama teman-teman sekelompoknya. Silahkan dibagi-bagikan ya oleh ketuanya. Silahkan berdiskusi dengan temannya. Berarti ini buat presentasi ya? Iya, kerjakan. Berarti ini apa? Baca dulu kasusnya. Ini kasusnya. Jadi baca dulu kasusnya. Ini sebagai sumber informasi, itu yang kalian kerjakan bareng-bareng. Baca dulu. Amatilah kasus di bawah ini. Ini kasusnya, ini sumber informasinya, gitu. Sudah dibaca kasusnya? Sudah dibaca kasusnya? Nah, ini nanti diskusikan. Kasus ini apa nama penyakitnya? Ya, ditulis di sini. Nama penyakitnya apa, nama gangguannya apa, nanti penyebabnya apa, gejalanya apa, dampaknya apa, cara mencegahnya apa. Bisa kalian cari informasinya di kertas yang ini. Itu ya. Tok, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai informasi ya, pagi. Pernahkah kalian mendengar seseorang yang terkena serangan jantung atau penyakit stroke? Serangan jantung dan penyakit stroke adalah peristiwa yang terjadi karena adanya gangguan pada sistem peredaran darah. Apakah ada masalah yang terjadi pada sistem peredaran darah? Bagaimana cara mencegah dan mengatasi gangguan tersebut? Pada video kali ini kita akan mempelajari gangguan atau kelainan pada sistem. Ini jantung koroner. Ada informasi di video nanti di awal. Gimana? Nah, pintar. Jadi kalau gejala itu lebih kayak ciri-cirinya kelihatan bagaimana gitu ya. Tuh, ya. Kalau penyebab berarti alasan dia sakitnya karena apa? Tuh. Jadi gejala tuh kelihatannya gimana gitu. So. Penyakit jantung koroner merupakan salah satu penyakit utama terjadinya kematian, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Lalu, Ya, apa penyebab bergejala. terjadinya penyakit Boleh jantung semuanya kalau koroner? memang ada semuanya. Penyakit jantung koroner terjadi jika arteri koroner Ini baru penyebab gitu ya. yang cukup ke otot-otot jantung. Arteri koronaria merupakan pembuluh darah yang menyuplai nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung. Kondisi ini dapat terjadi Ya, betul. karena arteri koronaria tersumbat oleh lemak Boleh, silakan. atau kolesterol. Jika otot-otot jantung tidak mendapatkan nutrisi dan oksigen, Ini kasusnya, ini sebagai sumber informasi. Ini jawabannya dari yang sini. Kamu jawab dulu ini buat jawab yang ini. Nah, iya, betul. segera bagian makan dulu, makan pendek, dan Gimana? Ya? Kenapa? cara mencegah terjadinya penyakit jantung koroner. Yang pertama, Ini kan
informasi dari sini. Kita dapat melakukan olahraga ringan seperti berlari kecil ataupun hanya berjalan. Ayo. Apabila kita Ini penyebabnya mana? olahraga yang berat Oh iya, baik. Silakan diatur ya, ketua kelompok. dan olahraga lainnya, maka sebaiknya diawali dengan melakukan pemanasan. Pemanasan membuat kecepatan denyut jantung bertambah secara bertahap. Selain berolahraga dengan teratur, untuk menjaga kesehatan jantung diperlukan istirahat yang teratur. Istirahat dapat dilakukan dengan duduk santai ataupun tidur. Saat ini banyak orang begadang di malam hari, padahal begadang tidak baik bagi kesehatan. Oleh karena itu, penyebab tuh, sebaiknya kita corona. tidak begadang, apalagi jika begadang tersebut adalah untuk melakukan aktivitas yang tidak bermanfaat. Yang selanjutnya, menjaga pola makan sehari-hari. Menjaga kesehatan sistem peredaran darah dapat dilakukan dengan menjaga pola makan sehari-hari. Menjaga pola makan dapat dilakukan dengan makan secara teratur. Menyesuaikan juga kalori yang masuk ke dalam tubuh sesuai dengan kebutuhan, serta menyeimbangkan komposisi nutrisi. Untuk menjaga kesehatan jantung, sebaiknya banyak mengkonsumsi sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serta makanan berserat lainnya. Sebaiknya juga kurangi mengonsumsi daging, makanan camilan, dan makanan yang banyak mengandung lemak atau kolesterol. Jenis makanan tersebut dapat meningkatkan jumlah kolesterol pada darah. Cara yang ketiga yaitu menghindari minuman beralkohol. Tentu kita sudah tidak mengenal bahaya mengonsumsi minuman beralkohol ya. Minuman beralkohol dapat memicu terjadinya gangguan pada sistem peredaran darah. Semakin banyak mengonsumsi alkohol, maka resiko terjadinya penyakit jantung semakin tinggi. Yuk, kelompok 2 udah hampir selesai nih. Kita lihat. Gimana kelompok 3? Semangat. Kebiasaan merokok. Pada seseorang yang merokok, asap rokok akan merusak gigi pembuluh darah. Kemudian, nikotin yang terkandung dalam asap rokok akan merangsang saluran hati lain. Ada kesulitan? Penyebabnya belum ketemu? Oh, sudah ada ya. Menyebabkan elastisitas pembuluh darah berkurang. Sehingga meningkatkan pemanasan pembuluh darah arteri dan Ini meningkatkan kelompok 5. Sudah sampai mana? penyakit jantung. Hipertensi, cari dampak. So. Mempunyai peluang terkena stroke dan jantung koroner. Atau boleh dikerjakan dulu yang dirasa mudah ditemukan. Boleh. Oleh karena itu, jangan meremehkan keberadaan asap rokok karena obesitas dapat menyebabkan terjadinya hipertensi dan penyakit jantung. Stroke merupakan suatu penyakit yang terjadi karena kematian pada jaringan di otak yang disebabkan karena kurangnya asupan oksigen di otak. Hal ini terjadi karena pembuluh darah di otak tersumbat oleh lemak atau kolesterol ataupun salah satu pembuluh darah di otak pecah. Bagaimana cara menghindarinya? Karena penyebab penyakit stroke sama dengan penyebab penyakit jantung, maka usaha yang dapat kita lakukan untuk mengurangi resiko terkena stroke sama dengan usaha yang dapat kita lakukan untuk mengurangi resiko terkena penyakit jantung koroner. Langkah penting yang harus kita lakukan jika tiba-tiba Ada kesulitan? Oh, dampak nggak mesti harus ada 3-3-nya ya. Kamu menemukannya berapa? Kalau gitu ya. Nggak harus. Jadi kamu sedapatnya aja. Nah, kalau sudah boleh langsung ke sini. Dampak sama penyebabnya. Lalu adalah kelainan yang ketiga adalah varises. Varises adalah suatu keadaan di mana Jadi dampaknya itu gini Kak. Dampak kalau sampai hipertensi itu ada pada tubuh kita gitu loh.
Dampak tuh lebih ke situ. Ya, dampak itu kalau penyebabkan asal usulnya kenapa bisa jadi hipertensi. Kalau dampak, kalau orang yang sudah terkena hipertensi, apa dampaknya? Ya, kalau memang ada satu. Tadi kan Ibu sudah menyampaikan hipertensi itu bagaimana? Bisa ditambahkan dengan informasi yang sudah kamu miliki. Supaya ketiga, menghindari terjadi terlalu lama. Yang keempat, melewatkan waktu seperti berjalan, Kelompok 2 selesai ya? Yuk, kelompok yang lain. menghindari memakai. Tetap semangat. Nah, apakah selamanya kita tidak boleh memakai sepatu dengan hak yang tinggi? Kita tetap boleh memakai sepatu dengan hak tinggi. Asalkan aktivitas yang kita lakukan tidak terlalu berat dan dalam waktu yang tidak lama. Ya. Ya, so. Gangguan atau kelainan yang keempat adalah anemia. Anemia merupakan gangguan yang disebabkan karena kekurangan hemoglobin atau kekurangan zat darah merah. Apabila kadar hemoglobin dalam darah rendah dapat menyebabkan tubuh kekurangan oksigen sehingga tubuh akan terasa lesu, kepala pusing, dan muka pucat. Anemia dapat terjadi akibat terganggunya produksi air kalsium. Kondisi ini terjadi karena tubuh kekurangan zat gizi. Anemia juga dapat disebabkan karena juga pusingnya mual. Dia pengen BA, dia pengen BA. Ya ditahan-tahan. Dampak itu berarti bisa jangka panjang, bisa jangka pendek, berarti termasuk dampak. Jangka panjang Ya boleh. Jadi ini untuk dampak Ibu memang sediakan 3 kotak, tapi tidak harus 3 kotak semuanya. Yang kamu bisa temukan saja. Gimana? Ayo, kelompok yang lain ditunggu, tetap semangat ini. Tuh. Hipertensi disebut juga tekanan darah tinggi. Dampak, Ibu menyediakan 3 tempat, tapi bukan berarti 3-3-nya diisi semua ya. Jadi bisa sesuai dengan informasi yang kamu dapatkan saja. Sakit kepala, kelelahan, sakit, pendarahan dari hidung, mual, muntah, dan sesak nafas. Hipertensi dapat disebabkan karena ada hipertensi atau pengalaman pembuluh darah, obesitas atau kegemukan, kurang olahraga. Ini yang materinya hipertensi bisa sambil dengerin videonya. Tadi sudah jantung koroner, sudah anemia. Lama penyebab gejala dapat ya tuh. Kelompok 1 sudah? Oh, alhamdulillah. Kelompok 1 sudah menyusul. Sedikit mual, penglihatan terkadang dirasakan kurang jelas atau berkurang-kurang, terutama habis tidur lama lalu berjalan. Keringat dingin. Kelompok 2 sudah. Kelompok 1 hampir. Oh belum. Oh ya. Belum semua. Berarti kayaknya kelompok 5 nih yang menyusul kelompok 2. Minum air putih dalam jumlah yang cukup banyak antara 8 hingga 10 gelas per hari. Mengonsumsi minuman yang dapat membantu Tuh, cara mengatasi hipertensi. Ini kan hipertensi, coba nanti cari. Cek. dan olahraga dengan teratur. Olahraga dengan teratur. Oke, demikian video kita kali ini. Gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah dan upaya untuk mencegah serta menanggulanginya. Selamat Hari Guru untuk kita semua yang dengan sadar dan ikhlas mendedikasikan diri untuk memberikan ilmu bagi sekeliling kita. Saya Yuri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses untuk kita semua. Terima kasih.
Kelompok mana lagi selain kelompok 2? Kelompok 5 sudah selesai? Udah, kelompok 2 sudah. Kelompok 2 tentang varises katanya. Kelompok 5 tentang hipertensi. Berarti tinggal menunggu kelompok 1, 3 sama 4. Oke. Kelompok 2 sama 5 siap-siap untuk presentasi ya. Duluan yang selesai duluan. Berarti nanti kelompok 2 maju duluan. Habis itu kelompok 5 maju kedua. Ayo Liv, sudah? Siap ya, nanti yang maju berarti Adila sama Kenzi. Oke, siap. Kasusnya tentang hipertensi. Ya, nanti dibacakan dulu kasusnya. Kamu sampaikan, oh ternyata nama penyakitnya ini. Kamu sebutkan penyebabnya apa, gejalanya apa, dampaknya apa, cara mencegahnya apa. Sekalian bagi tugas, misalnya nanti Adila bagian yang mana, Kenzi bagian yang mana, gitu ya. Udah, kelompok 1 sudah. Nanti Kafi kelompok 2 kan maju duluan. Yang maju Kafi sama Jihan. Tolong nanti bagi tugas. Siapa misalnya Jihan bagian mana, Kafi bagian mana, gitu kan ya. Biasakan pakai salam. Dia pakai salam, nyebutin nama kelompok. Terus misalnya dibacain juga kasusnya biar teman-temannya tahu apa sih kok bisa tahu-tahu bisa varises. Kasih tahu dulu kasusnya. Baca kasusnya yang di sana ya. Oke. Nih, kelompok 1 berarti maju ketiga. Yang maju Dini sama Azam. Nanti tolong diskusikan, bagi tugas gitu ya. Siapa yang baca kasusnya dulu, jadi nggak langsung jantung koroner, nggak. Misalnya disebutin dulu kasusnya apa sih, kenapa bisa disebut jantung koroner menurut kalian gitu kan ya. Kalau sudah, habis itu nanti disebutin penyebabnya apa, gejalanya apa, dampaknya apa, cara mencegahnya. Silahkan bagi tugas. Jangan lupa nanti dimulai dengan salam dan penutup yang sederhana aja. Dampaknya Bu, serangan jantung Harus detail. Jadi temennya yang mendengarkan informasinya tidak separuh-separuh. Ya. Kelompok yang belum berarti kelompok 3 dan 4 ya. Ibu nanti pas ini habis dibaca ini di bawah berarti. Iya, betul. Oh, kelompok ini sudah. Kelompok 3, berarti kelompok 3 maju ke 4 ya. Yang maju siapa? Syakira dan Alif. Bagi tugas. Nanti siapa yang pembukaan, siapa yang baca kasusnya. Boleh bareng, nggak apa-apa, silakan diskusi aja. Nanti siapa yang penyebabnya, gejala, dampak gitu ya. Berarti kalau gini, karena memang tinggal satu kelompok, biar menghemat waktu, Ibu mulai duluan dari kelompok 2 boleh ya? Biar
Oke, berarti sekarang waktunya presentasi. Oke, silahkan dari kelompok 2. Sudah siap? Bisa? Boleh baca kok. Boleh dibaca hasil diskusinya, maksud ibu gitu. Yuk. Kafe langsung mulai, langsung sama Jihan ya. Silakan. Yang lain tolong menyimak ya nak. Jadi yang misalnya mau mempersiapkan presentasi, yang lainnya sambil mendengarkan temennya. Biar ilmunya semuanya kebagian. Oke, attention. Sebelum kita mulai presentasi, kita tepuk jantung sehat dulu. Bisa? Ingat? Ingat ya, biar semangat ya. Tepuk jantung sehat. Jantung sehat. Tubuh sehat. Semangat belajar. Sekali lagi ya, biar lebih semangat. Tepuk jantung sehat. Jantung sehat. Tubuh kuat. Semangat belajar. Yeay. Sekarang yang mau tampil duluan. Sekarang yang mau tampil duluan ada kelompok 2. Kelompoknya Kahfi. Dipersilahkan untuk mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil berdiskusi kami. Dari kasus di bawah ini, seorang penjual yang sering berdiri lama di pasar mengalami pembengkakan dan timbul garis berwarna kebiruan di kakinya. Kadang kakinya terasa nyeri dan berat. Dokter mengatakan ia terkena varises. Apa penyebab, gejala, dampak, dan cara pencegahannya? Varises. Penyebabnya terlalu banyak berdiri atau duduk dalam waktu yang lama. Gejalanya ada nyeri, kaki terasa berat, kram, bengkak, muncul pembuluh darah menonjol warna biru atau ungu. Dampaknya, luka susah sembuh, pendarahan, penggumpalan darah berbahaya. Cara mencegahnya adalah menjaga berat badan, rutin berolahraga, tidak berdiri atau duduk terlalu lama, menggunakan alas kaki yang nyaman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, coba ibu minta tolong dulu. Ini kelompok 2 ya. Mana hasilnya? Pinjam sebentar. Ibu ambil 1. Ya, ini aja. Oke. Siap, ibu taruh di sini ya. Nanti sebagai lanjut kelompok berikutnya, nanti baru kita bahas bareng-bareng ya. Nah, kelompok berapa yang maju kedua? Kelompok 5 ya? Yuk, dipersilakan kelompok 5. Kita beri tepuk tangan, tadi temennya lupa belum tepuk, kita beri tepuk tangan. Terima kasih. Majuan, biar terlihat. Nah, so, mulai yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari sini adalah tentang penyakit hipertensi. Penyebab hipertensi adalah pola makan tidak sehat. Yuk diulang dulu, tadi ulang dari awal. Kasus di bawah ini. Ayah dari teman kalian sering sakit kepala, mudah lelah, dan dokter mengatakan tekanan darahnya tinggi. Ternyata ia sering makan makanan asin, berlemak, dan jarang olahraga. Penyebabnya langsung. Ya, so. Penyebab hipertensi. Berarti penyakitnya ini hipertensi ya? Obesitas, faktor keturunan, hingga daya hidup tidak aktif. Gejalanya adalah sakit kepala, mudah lemas atau pingsan. Dampak
Hipertensi adalah dapat menimbulkan kerusakan serius pada organ penting tubuh, dapat memicu penyakit jantung, dan bahkan kematian mendadak. Kematian mendadak. Cara mencegahnya dengan menjaga berat badan ideal, mengurangi konsumsi garam, rutin olahraga, dan menghindari stres berlebih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangannya yang temannya sudah berani. Terima kasih. Oke, silahkan boleh duduk. Selanjutnya yang maju ketiga kelompok 1 ya? Ya, kelompok 1. Hipertensi bahkan kematian mendadak. Nah, ini yang kadang kalian temukan, ternyata misalnya kalian masih menemukan tetangga kalian dalam keadaan sehat walafiat, ternyata di kemudian dalam waktu berapa jam diinformasikan meninggal. Padahal mungkin habis ngobrol sama kamu, habis apa ya, mungkin habis ngopi sama ibu kamu kan gitu ya. Itu namanya kematian mendadak atau serangan jantung. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang yang sudah kami lihat, dimulai dari kasus di bawah ini. Seorang pria Parubaya suka makan gorengan, jarang olahraga, dan sering merokok. Suatu hari, ia merasakan nyeri dada yang hebat dan sulit bernapas. Dokter menyatakan ia terkena penyakit jantung koroner. Penyebab utamanya adalah aterosklerosis, yaitu penumpukan kolesterol dan zat lain di dinding arteri yang membentuk plak sehingga aliran darah terhambat. Gejala: nyeri dada yang seperti ditekan atau terbakar, sesak napas mudah, lelah, disertai keringat dingin dan pusing. Dampaknya: kerusakan otot jantung permanen, gagal jantung, dan serangan jantung. Cara mencegahnya: mengurangi konsumsi makanan berlemak, berolahraga secara teratur, mengelola stres, menghentikan kebiasaan berokok, dan rutin memeriksa kesehatan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan dulu tepuk tangannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temennya yang tadi tentang jantung koroner. Ya, jantung koroner. Ternyata juga bisa menyebabkan kematian. Oke. Selanjutnya kita semuanya ibu persilakan dulu buat maju. Nanti baru kalian boleh ngasih tanggapan ya ke temennya satu-satu. Jantung. Nanti setelah temannya semuanya menyampaikan pendapat, ibu minta tolong kalian silahkan berikan tanggapan. Misalnya tadi kelompok 1 yang maju pertama, ada kelompoknya Kafi sama Jihan. Tolong kasih sarannya, kritik dan sarannya apa? Begitu ya? Kurang lebih begitu ya? Yuk silahkan Syakira dan Alif. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amatilah kasus di bawah ini. Seorang nenek tiba-tiba sulit bicara, mulutnya miring ke kiri, dan salah satu tangannya tidak bisa digerakkan. Setelah dibawa ke rumah sakit, dokter menyatakan ia terkena stroke akibat penyumbatan aliran darah ke otak. Apa penyebab, gejala, dampak, dan cara pencegahannya? Penyakit yang diterima oleh nenek tersebut adalah penyakit stroke. Penyebab dari penyakit stroke ada
hipertensi, penyumbatan pembuluh darah, kolesterol tinggi, dan pecahnya pembuluh darah di otak. Gejala penyakit stroke adalah pelemahan atau kelumpuhan mendadak pada wajah, tangan, atau kaki, sulit berbicara, pandangan kabur, hingga kehilangan keseimbangan. Dampak dari stroke dalam jangka pendek adalah stroke dapat membuat penderitanya kehilangan kemampuan normal untuk bergerak dan berkomunikasi. Jangka stroke dalam waktu yang panjang adalah stroke dapat menyebabkan kelumpuhan permanen, kerusakan otak, hingga kematian. Cara mencegahnya: 1. Menjaga tekanan darah agar tetap normal. 2. Menghindari makanan berlemak tinggi. 3. Rutin berolahraga. Dan 4. Menghentikan kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol. Sekian, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebentar ya. Sebelum Syakira dan Alif duduk, ada yang memberikan tanggapan atas presentasinya. Oke, silakan Kavi. Menurut saya Alif presentasinya suaranya kurang kencang. Kurang kenceng, jadi kurang terdengar sama Kavi. Ya, sama kurang jelas. Oke, nanti bisa diterima sarannya ya, Alif. Oke, ada lagi sarannya? Oh, ada dari Dini. Menurut saya tadi Alif kurang fokus saat mempresentasikan, saat itu mempresentasikan. Oh, kurang fokus. Oke, Alif. Semoga nanti bisa diterima ya, Alif ya. Dan diperbaiki ya. Oke, berarti Syakira bagus. Oke, semoga bisa diterima informasinya dengan baik. Oke, silahkan boleh duduk dan kita berikan tepuk tangannya. Lanjut untuk kelompok terakhir. Kelompok terakhir ada kelompok siapa? Kelompok Adit. Kelompok Adit dan siapa yang maju? Oh, dengan Jasmine. Jangan lupa ya, silahkan didengarkan temannya presentasi. Nanti jangan lupa memberikan tanggapan. Ibu berharap ada kritik dan sarannya bukan hanya dari orang itu lagi, kalau bisa dari yang lainnya. Yuk, majuan. Salam. Nih, tuh. Yuk, dimulai. Yang kencang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil hasil diskusi kelompok 4. ya. Amatilah kasus di bawah ini. Seorang anak perempuan kelas 6 sering merasa cepat lelah. Wajahnya pucat dan sering pusing saat berdiri lama. Ia jarang makan sayur dan tidak suka daging. Diskusikan apa penyebab, gejala, dampak, dan cara pencegahannya. Apa penyakit yang dia ini? Penyakitnya anemia. Oh, dari kasus itu penyakitnya anemia. Lanjut. Penyebabnya kurangnya vitamin B12 atau kelainan sumsum tulang. Gejalanya gampang lelah, kulit pucat, jantung berdebar lebih cepat. Dampaknya adalah seseorang sulit berkonsentrasi dan mudah jatuh sakit. Dan dalam jangka panjang, anemia dapat mengganggu pertumbuhan, menurunkan daya tahan tubuh, bahkan meningkatkan risiko penyakit jantung. Lanjut. Cara mencegahnya: perbanyak makan daging merah, hati ayam atau hati sapi, bayam, kangkung, dan lain-lain. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan atau saran? Aduh, banyak. Ibu pilih yang belum ya. Silakan coba. Silakan Syakira, coba. Suara Adit kurang kenceng. Kedengeran nggak? Berarti nggak kedengeran. Sama gemeteran. Oh, gemeteran. Oh, grogi. Aditnya grogi. Coba Nathan. Adit terlalu gugup. Adit terlalu gugup.
Sudah. Ada lagi? Jangan teman kelompok sendiri yang menilai. Coba. Oh, sama surat tadi sudah jelas. Kalau surat Jasmine? Jelas. Jelas tapi kurang kencang. Oke. Kenapa? Tinggal dikencengin, Jasmine. Berarti itu buat kritik dan saran ya. Adit banyak gerak. Oh, mungkin efek grogi, nak. Oke. Tapi informasinya bisa disampaikan ya. Nanti bisa Ibu ulang lagi deh. Oke. Apapun yang sudah diusahakan temannya, kita beri plus tepuk tangan. Silahkan boleh kembali ke tempat duduknya. Nah, alhamdulillah Kak, semuanya sudah terkumpulkan hasil diskusi dari kalian dengan bersama teman sekelompoknya. Bagaimana? Sudah mulai paham beberapa nama penyakit? Sudah. Ada apa saja berarti yang kita bahas? Anemia. Ada anemia, stroke, hipertensi, jantung koroner, varises. Ada 5 yang sudah kalian bahas ya. Nah, sebelumnya kasus yang tadi kita analisis adanya hipotesis atau tekanan darah. Berarti total yang kita pelajari sebenarnya yang kita kenal sudah ada 6. Ternyata Kak nih, mau itu anemia, mau itu hipertensi, stroke, varises, jantung koroner, itu semuanya sangat berbahaya. Efeknya fatal sampai apa? Meninggal. Sampai menimbulkan namanya kematian. Jadi hati-hatilah dalam menjaga peredaran darah tubuh kita. Mau sehat dengan normal? Mau hidup lebih panjang? Nah, berarti kalian harus apa? Tadi temennya sudah menyampaikan beberapa cara mencegah. Intinya berarti harus apa? Rutin berolahraga. Apalagi Nafli Hanifah? Menjaga pola makan, menjaga pola makan. Makanan bergizi, apalagi? menjaga pola hidup juga, Bu. Menjaga pola hidupnya itu bagaimana? Tidak stres. Tidak stres. Nah, tambahannya Memperbanyak olahraga. ya, tidak stres. Berarti kalian nggak boleh stres-stres ya. Kurang duit, aduh. Harus banyak usaha kayaknya. Fatal banget kurang duit. Nah, Ibu anggap tadi materi yang sudah disampaikan sama temannya sudah bisa tersampaikan dengan baik. Sekarang kita mau masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya jangan dari Ibu dulu, dari kalian dulu. Ada yang bisa membantu Bu Nova? Kesimpulan apa yang sudah kalian belajar hari ini menurut versi kalian? Ada yang bisa bantu? Oh, oke, Razita. Menurut Razita, apa kesimpulan yang kamu pelajari hari ini? Ada 6 gangguan peredaran darah. Ada 6, ya. Itu 1 hipotensi atau tekanan darah rendah. Kedua hipertensi atau tekanan darah tinggi. Ya. Yang ketiga stroke. Yang ketiga varises. Yang keempat kali ya. Keempat. Yang keempat varises dan yang kelima jantung koroner dan yang keenam anemia. Anemia. Oke. Ada lagi selain Razita? Oke, Cena. Menurut Cena, apa tadi? Gangguan peredaran darah. Semuanya yang tadi kita pelajari disebabkan oleh pola hidup tidak sehat. Apa aja tadi pola hidup tidak sehat yang sudah disampaikan temennya? Ada merokok, apalagi pola hidup tidak sehat. Minum alkohol, ya Allah, sudah dilarang itu ya dalam agama kita. Apalagi? Mungkin makannya terlalu banyak, makan yang berlemak. Ibu mau nanya, dari tadi kan kalian dapat informasinya temennya yang tadi terlalu makan banyak berlemak. Maksudnya berlemak itu apa? Banyak daging. Bukan dagingnya, tapi yang lebih ke lemaknya apa tuh? Putih-putih. Ya mungkin yang lemak-lemaknya, atau misalnya kamu nggak doyan makan nasi tapi makannya bakso terus. Itu kan banyak mengandung lemaknya tuh. Apalagi mie ayam. Ya, kalau terus-terusan mie ayam tapi nggak ada sayur, nggak ada buah-buahan
buah-buahan juga nggak baik gitu ya. Tapi makan daging penting nggak? Penting. Penting. Kalau nggak makan daging merah, tadi penyakit yang ditimbulkan apa? Kekurangan zat besi atau anemia. Oke, terima kasih atas kesimpulan yang disampaikan sama Razita dan Cena. Ibu akan sedikit menyampaikan kesimpulan dari Ibu. Betul, hari ini kita memang sudah mempelajari 6 gangguan peredaran darah. Dan betul juga, semua keenam ini disebabkan karena pola hidup yang tidak sehat, ya kan? Oleh karena itu, supaya umur kita lebih panjang, walaupun Allah sudah menakdirkan umur kita ya di Lauhul Mahfuz, tapi Allah sudah memerintahkan kita untuk berusaha menjadi lebih sehat, berusaha untuk umurnya memiliki umur lebih panjang. Dengan cara apa berarti? Kebalikannya, dengan cara pola hidup sehat. Coba, ada apa yang pertama? Makan makanan gizi yang seimbang. Yang kedua, rutin berolahraga, tidak stres, tidak merokok. Ibu tambahkan nih yang kata-kata merokok. Bukan hanya tidak merokok, Kak. Kamu tidak merokok, kamu tidak nge-vape, tapi maaf, keluarga kamu ada yang ngerokok, atau misalnya teman kamu ada yang merokok, itu juga tidak boleh. Berarti harus bagaimana? Harus menghindari juga asap rokoknya. Apalagi setelah itu, jangan lupa tidur malam, bukan tidur yang cukup, jangan larut malam. Oke, sama apa? Perbanyak minum air putih. Nanti kalau ini darah kita terlalu pekat. Sayur wajib, Bu. Sayur wajib, buah juga wajib. Pokoknya makanan seimbang. Jangan daging lagi. Oke. Sekarang tadi sudah selesai dengan kasusnya. Sekarang Ibu mau nanya. Siapa yang bisa menyampaikan menurut versi kalian dari pembelajaran kita hari ini? Oh Bu, saya dapat pengetahuan baru nih hari ini. Saya jadi tahu nih hal ini. Ada yang bisa menyampaikan? Ya, Akela. Menurut Akela tentang jantung koroner. Kenapa itu jantung koroner, Akela? Bisa disebabkan oleh Jantung koroner bisa disebabkan oleh penumpukan plak. Penumpukan plak. Jadi informasi yang diterima sama Akela, ternyata jantung koroner itu disebabkan oleh penumpukan plak. Plaknya itu karena apa? Itu yang bisa meningkatkan serangan jantung mendadak. Plaknya bisa menyebabkan serangan jantung mendadak. Oke, kalau dari Akila tentang jantung koroner, karena memang materinya tentang yang dia dapatkan di kelompoknya jantung koroner. Ada lagi? Oke, Rifki. Yo Rifki, menurut Rifki informasi apa yang Rifki terima? Penyakit anemia. Oh, informasi barunya tentang penyakit anemia. Apa yang kamu peroleh yang hal barunya? Penyakit anemia salah satu penyebabnya adalah kekurangan zat besi. Kekurangan zat besi. Oke, betul. Karena kekurangan zat besi, apalagi? Jika mencegahnya, kita harus perbanyak makan daging merah. Perbanyak makan daging merah tuh biar nggak kena anemia. Biasanya anemia ini banyak melibatkan anak perempuan ya. Karena apa? Dia kan ada siklus haid. Tuh, berarti anak perempuan harus banyak makan daging merah. Apalagi tuh tips dari Rifki, apalagi? Hati ayam. Hati sapi. Ya, harus doyan ya. Oke. Hati orang jangan. Nanti jadi ini. Oh, makan teman apa lagi? Ya. Oke. Lanjut. Sekarang yang kedua. Bagaimana cara kalian menjaga jantung dan pembuluh darah tetap sehat mulai dari sekarang? Oke, Jihan. Makan makanan bergizi seimbang seperti sayur, buah, ikan, dan tidak terlalu banyak makanan berlemak. Rajin berolahraga, cukup tidur, dan minum air putih. Oke, berarti yang tadi sudah Ibu sampaikan bisa terserap sama aja. Jadi Ibu minta nih, bukan hanya dipahami,
tapi juga diterapkan, atau kata Hanifah dipraktekin. Yang nggak suka buah mulai belajar makan buah, yang suka nyingkirin sayur makan sayur, apalagi ya gitu ya. Suka pilih-pilih makanan tuh, Bu. Yang suka pilih-pilih makanan tuh kata Hanifah nggak boleh. Berarti harus apa? Pilih-pilih makanan ya harus masih boleh. Tapi yang sehat-sehat yang dipilih gitu ya. 5 sekarang. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita mau mengakhiri atau menutup, sebelum ditutup benar-benar ditutup, ada yang bisa ngasih refleksi untuk hari ini pembelajaran kita bagaimana? Jadi penilaian dari kalian ke Bu Nova gitu ya, selama belajar ini apa yang kalian rasakan? Siapa? Yang menurut saya Kahfi. waktu diskusi, Bu. Waktu diskusi. Iya. Kenapa? Soalnya yang ngobrol bareng aja gitu, Bu. Oh, jadi ada kayak ngobrol bareng, jadi kayak nggak sendirian gitu ya? Oke, itu menurut Kahfi. Kalau menurut ada yang lain? Siapa? Oh, Hanifah lagi, boleh, silakan. Insya Allah. Berkesannya di saat teman-teman saya mempresentasikan. Oh, Masya Allah. Kamu senang lihat teman-teman kamu maju? Iya. Kenapa? Karena saya jadi bisa mengetahui lebih dalam tentang informasi-informasi penyakit. Oh, Masya Allah. Mantap. Terima kasih atas kesannya. Berarti kalau dari Kahfi dia secara dari diskusinya yang berkesan. Kalau menurut Hanifah, dia senang ketika teman-temannya maju presentasi. Oke. Ada lagi? Mulai saat ini, berarti ini buat bareng-bareng ya, buat bareng-bareng. Mulai saat ini apa yang bisa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, Nak? Makan bergizi. Makan bergizi. Berarti siapa ya? Betul, makan sayur. Berarti yang ngomong makan sayur, makan buah kayaknya jarang-jarang makan sayur sama buah nih. Astagfirullah. Oh, bukan, Bu. Saya nyindir teman saya gitu ya. Oke, berarti Ibu minta tolong nih, yang suka nyingkirin sayur, sayurnya sekarang jangan disingkirin, dimakan. Yang nggak suka makan buah, makan buah. Bu, saya nggak suka masak daunnya, masak sayur, tapi saya suka daun. Ya udah, yang penting masih ada bagian dari sayurannya. Boleh. Kenapa? Terus sama minum air putih ya. Ya, minum air putih yang banyak. Siapa yang di sini masih mager? Males gerak? Yang enggak rajin olahraga, berarti mulai rajin olahraga biar jantungnya kuat. Biar jantungnya kuat. Kemarin kan naik gunung, Bu. Kira-kira tadi yang seperti disampaikan nama Nafisa, disampaikan nama Yumi, kira-kira Nafisa kemungkinan penyakit apa yang terindikasi ya? Karena dia lemah dan pusing? Darah rendah mungkin. Oh, mungkin antara darah rendah atau bisa jadi anemia ya. Mudah-mudahan sehingga